Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya yang menonton video saya pada waktu yang berbeda-beda. Saya ucapkan semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas teman-teman semuanya. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang dapat mengaduk-aduk perasaan kita. Jadi teman-teman semuanya sebelum membaca novel ini tuh harus siapkan tisu terlebih dahulu. Aku saranin seperti itu ya guys ya. Kita lanjut. Cek ya. Judul novelnya adalah Laut Bercerita, teman-teman. Ini dia novelnya yang akan kita review hari ini. Nah, Laut Bercerita ini ditulis oleh Leila S. Chudori, guys ya. Dan bukunya setebal 379 halaman ya guys ya. Awal terbitnya itu tahun 2017. Kita lihat bagian covernya ini sangat menarik karena banyak ikan-ikan kecil ya guys ya. Dan yang membuat kita bertanya-tanya itu ada sepasang kaki di dasar laut, dan yang satunya ini terikat oleh rantai, yang artinya ada sesosok orang di dasar laut yang membawakan unsur pilu atau unsur sedih. Itu yang membuat kita bertanya-tanya, siapa sih kaki tersebut, siapa sih yang ada di dasar laut. Novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan melihat kembali peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Dan kata lain, novel ini mengingatkan kita akan era reformasi pada tahun 1998 yang bernas akan kepanikan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis menegaskan bahwa novel ini adalah historical fiction atau cerita fiksi, tapi ia menulis berdasarkan fakta yang ada dalam kejadian tersebut. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, peristiwa, dan tempat yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seolah-olah hidup saat dibaca. Jadi seakan-akan kita itu ada dalam novel tersebut, yes. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini, Leila memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Dan menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai oleh Prita Gita Aryanegara. Oke, bagian sinopsisnya di sini sudah tertulis sebagian sinopsis di cover belakang, yaitu Laut Bercerita, novel terbaru Leila S. Chudori, bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berniat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makanan, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Itulah sebagian sinopsis pada bagian cover belakang buku ini ya guys. Oke, kita lanjut ke sinopsisnya. Sesuai judulnya, buku ini berpusat pada perjalanan biru laut seorang mahasiswa sastra Inggris Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang dibuang ke laut karena memperjuangkan kebebasan Indonesia dari pemimpin diktator. Jauh sebelum peristiwa pembuangan terjadi, Laut adalah mahasiswa biasa, mempunyai ketertarikan tinggi terhadap buku-buku klasik dan beberapa buku haluan kiri yang pada masa Orde Baru sangat dicekal dan dilarang peredarannya. Dan berkat rasa penasaran Laut yang tinggi dan semangat yang membara sebagai mahasiswa, Laut tetap nekat membaca buku-buku tersebut dan pada akhirnya bergabung dengan suatu organisasi mahasiswa yang dinamakan Winatra.
Organisasi itu rajin melakukan diskusi tentang banyak hal, mulai dari pertemanan, makna buku, arti hidup, sampai rangkaian aksi nyata yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang sudah carut marut. Singkat cerita, Lau dan beberapa temannya turun dalam beberapa aksi pembelaan warga. Meskipun hal tersebut sangat membahayakan nyawanya, mereka tidak peduli dan terus melakukan perlawanan secara strategis serta terencana. Tanpa diduga, ternyata di dalam tubuh Winatra ada pengkhianat yang tega melaporkan segala seluk-beluk kepada pihak berwajib. Pada masa Orde Baru, segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah dianggap sebagai pemberontakan. Dengan anggapan tersebut, pemerintah merasa berhak menghilangkan siapapun yang mengancam kedaulatan Indonesia. Lau dan teman-temannya harus berkelana dari satu kota ke kota lain demi melarikan diri dari kejaran intel yang mengancam mereka. Singkat cerita, Lau dan beberapa kawannya tertangkap. Mereka disiksa dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, tanpa pertimbangan yang jelas. Setelah melalui hari-hari penuh kegelapan, para korban akhirnya kembali melihat terang. Sayangnya, hal yang sangat tragis justru mengakhiri perjalanan hidup Lau. Sebab di saat sebagian temannya benar-benar melihat terang karena dilepaskan oleh para penculik, Lau justru ditembak dan ditenggelamkan ke laut dengan cara yang sangat kejam. Setelah laut menghilang dan kabarnya tidak diketahui sama sekali, keluarga kecil dan kekasihnya mengalami guncangan hebat. Mereka kesulitan menerima kematian si laut dan terus meyakini bahwa laut sejatinya masih ada di muka bumi. Pada akhirnya, novel ditutup dengan berbagai upaya dan pesan yang disampaikan oleh beberapa tokoh kepada ahli sejarah kelam Indonesia. Catatan hitam itu harus senantiasa digaungkan supaya orang jahat tidak lagi berkuasa atas bangsa ini. Tinggal aku bacanya, guys. Jadi jika kalian memang menyukai novel fiksi maupun non-fiksi yang berlatar belakang sejarah, saya rekomendasiin buku ini untuk kalian, karena membaca buku ini secara tidak langsung mengenalkan saya dengan para aktivis 98 yang menjadi korban penculikan paksa, baik yang kembali maupun yang tidak, dalam sosok masing-masing karakternya. Ella memang tidak mencoba merangkai segala keriuhan Orde Baru secara utuh, namun dengan mengambil kisah satu aktivis bernama Lau, Ella berhasil menggambarkan apa yang terjadi, memancing emosi, terutama dari sisi keluarga yang ditinggalkan, juga menambahkan bumbu persahabatan, cinta, dan juga pengkhianatan. Laut memiliki nyawa dan dia hilang serta meninggal dengan cara yang tidak sederhana. Menurut aku, rating buat novel ini 9 dari 10 sih, karena emang bener-bener recommended banget buat kalian yang menyukai novel fiksi atau non-fiksi yang berlatar belakang sejarah. Jadi itu saja review dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gas, tambah 2 torang gas.